DAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai dampak COVID-19 bagi kehidupan sosial masyarakat. Yang pertama kami akan membahas mengenai proses interaksi sosial pada saat pandemi COVID-19. Interaksi sosial itu merupakan hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial ini merupakan bentuk dari suatu proses sosial masyarakat. Pada sosial statik atau statistika sosial atau bisa disebut juga struktur sosial, terdapat beberapa bidang yang dikaji tentang proses interaksi sosial masyarakat di tengah pandemi COVID-19, yaitu yang pertama kelompok sosial. Kelompok sosial ini merupakan kehidupan sosial masyarakat bersama manusia dalam satu kesatuan yang umumnya secara fisik relatif kecil dan hidup secara guyup. Munculnya virus COVID-19 ini mengakibatkan suatu perubahan dalam kelompok sosial, seperti adanya pembatasan sosial berskala besar atau biasa disebut dengan PSBB. PSBB ini diberlakukan pada setiap daerah sehingga saat ini tidak mudah untuk keluar masuk daerahnya masing-masing. Yang kedua, lembaga atau pranata sosial adalah suatu norma yang mengatur tata kelakuan masyarakat. Wujud dari pranata sosial ini bisa seperti norma, adat istiadat, dan juga aturan. Nah, saat ini ada peraturan baru di Indonesia dalam kehidupan masyarakat akibat adanya virus COVID-19 seperti aturan physical distancing atau social distancing yang merupakan salah satu bentuk dari pranata sosial yang dibentuk oleh lembaga pemerintah Indonesia. Segala aktivitas kini dikerjakan di rumah seperti beribadah, sekolah daring, dan lain sebagainya. Saat ini tidak diperbolehkan membuat ataupun menghadiri acara yang mengundang banyak orang seperti pesta pernikahan, hajatan, ulang tahun, rapat, dan lain-lain. Dengan adanya hal demikian, kini akan ada sanksi bagi yang melanggar peraturan tersebut. Kemudian yang ketiga ada stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial ini merupakan suatu pelapisan masyarakat yang memunculkan suatu kelas sosial yang terdiri dari kelas atas, kelas menengah, dan juga kelas bawah. Pembeda kelas ini didasarkan pada ukuran kekayaan, kepercayaan, ilmu pengetahuan, dan juga pendidikan. Pada masa pandemi seperti ini menjadikan pro dan kontra antara masyarakat saat ini, karena semua diharuskan bekerja di rumah serta semakin meningkatnya jumlah pengangguran sehingga mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. Bagi pegawai negeri sipil, pegawai swasta, dan juga pengusaha yang memakai jaringan internet adalah salah satu yang mengalami stratifikasi sosial, dan ini tentunya akan membahayakan dalam lapisan masyarakat karena menimbulkan kecemburuan sosial. Dengan saling membantu dan juga peduli sesama akan menjadi solusi untuk menghindari stratifikasi sosial. Kemudian yang keempat ada mobilitas sosial, adalah suatu pergerakan sosial dari suatu kelas ke kelas sosial lainnya. Di masa pandemi saat ini ada banyak pergerakan ataupun perubahan yang terjadi di masa pandemi di masyarakat, seperti pada aktivitas pendidikan, pekerjaan, pendapatan, ibadah, dan lain sebagainya. Kemudian ada kebudayaan. Di masa pandemi, banyak kebudayaan yang mengalami pergeseran pemikiran yang kemudian menjadi kebiasaan aktivitas sehari-hari. Menjalani norma dan aturan baru dari pemerintah dalam menghindari COVID-19 adalah contoh dari perubahan dan pergeseran budaya saat ini, seperti beribadah di rumah, tidak mengadakan pesta,
yang mengundang banyak orang, sekolah di rumah, bekerja di rumah, dan rajin mencuci tangan serta menjaga kebersihan. Kemudian ada dinamika sosial yang terjadi saat ini seperti yang pertama, pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat di suatu wilayah. Kemudian segregasi sosial, yaitu adanya pembatasan wilayah, pelanggaran orang yang akan keluar masuk negeri, dan juga pengisolasian daerah yang terkena COVID-19. Kemudian yang ketiga, polarisasi kelompok masyarakat, yaitu pembagian kelompok yang lebih kecil. Di sini masyarakat menghindari masyarakat yang luas. Pengelompokan masyarakat kecil dan besar dalam melakukan penetapan pembagian bantuan, mengurangi komunikasi langsung dan orang lain dengan skala kuantitas besar merupakan polarisasi sosial. Dampak COVID dalam kehidupan sosial masyarakat. Dampak yang pertama, bidang pekerjaan. Adanya COVID ini membuat masyarakat harus menjaga jarak dan melakukan sistem kerja dari rumah. Tetapi untuk masyarakat yang bekerja di luar ruangan seperti supir akan menyebabkan pengangguran semakin banyak. Yang kedua, kerawanan pangan. Dengan banyaknya jumlah pengangguran, maka masyarakat menurunkan tingkat konsumsi akibat penurunan kondisi keuangan. Yang dampak ketiga, migrasi. Hal ini terjadi karena berkurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat akibat pandemi yang sedang terjadi. Dampak yang keempat yaitu peningkatan jumlah kriminalitas. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan pemerintah pada pengurangan jumlah tahanan dalam upaya pelaksanaan social distancing dan desakan kebutuhan masyarakat akibat penurunan hasil pendapatan atau keuangan yang dimiliki. Upaya pemerintah dalam mengatasi dampak COVID yang terjadi, salah satunya yaitu seperti program sosial pemerintah dan pengetahuan dan perilaku kesehatan. Program sosial pemerintah, upaya ini dilakukan untuk memberikan bantuan bagi masyarakat yang terdampak dan juga masyarakat yang kurang mampu dan kehilangan sumber pendapatan. Pengetahuan dan perilaku kesehatan. Pada saat ini masyarakat sangat cepat mendapat informasi dan juga pengetahuan berkaitan dengan COVID. Mulai dari pengetahuan tentang virus, pencegahannya, dan juga perilaku sanitasi yang meningkat secara pesat. Dengan adanya virus corona mengakibatkan tertutupnya semua aktivitas di masyarakat, seperti penutupan sekolah, kantor, dan pasar. Hal tersebut berdampak pada ekonomi masyarakat yang semakin menurun. Aspek ekonomi berkaitan erat dengan kesenjangan masyarakat. Kebutuhan ekonomi akan tercukupi apabila jika hasil pendapatan dapat menutupi kebutuhan sehari-hari. Pelemahan ekonomi di Indonesia juga terjadi karena Cina merupakan salah satu mitra dagang terbesar di Indonesia. Pramudia S menyatakan bahwa terdapat dua jenis bencana. Yang pertama, kerusakan yang disebabkan faktor internal. Kerusakan ini biasanya disebabkan oleh faktor alam. Yang kedua, kerusakan yang disebabkan faktor eksternal. Kerusakan yang disebabkan oleh perilaku manusia itu sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.